halaman 2 dari surat Yunus ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yakni Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 25 dan 26. Mohon penjelasan pada kalimat dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Para pendurhaka ya, itu kelak di hadapan Allah ya diseret masuk neraka, raine gosong, buram, surem, seakan-akan tertutup debu yang hitam, penuh dengan kegelapan. Wujuhu yauma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Coba diingat ayatnya itu. Quran surat Abasa surat ke 80. Di akhir-akhir ayat-ayat terakhir ya. Surat Abasa surat ke-80. Kami baca mulai ayat 37. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Pada hari itu kapan? Hari kiamat. Sehingga pada hari kiamat nanti setiap orang punya urusan yang sangat menyibukkan dirinya, sehingga tidak ingat lagi dengan orang tuanya, tidak ingat lagi dengan anak istri maupun dengan anak dan suami, tidak ingat lagi dengan karib kerabat handai tolan. Nggak ada waktu untuk mengingat itu. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, kepingin selamat sendiri-sendiri pada saat dari kiamat terjadi. Sehingga semua hubungan di dunia ini menjadi terputus. Orang tidak lagi memikirkan saudaranya, tidak lagi memikirkan anak ataupun pasangan hidupnya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Terus banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ya, wujuhu yauma idzim musfirah. Pada hari kiamat nanti ada yang wajahnya berseri-seri, merasa bahagia, puas dengan karunia dari Allah. Berserinya wajah ini tentu ketika di dunia memang orang ini taat pada Allah. Maka ketika sampai di hadapan Allah, diberi oleh Allah kenikmatan surgawi, maka wajahnya berseri-seri.
Jangankan kenikmatan surgawi, lawang kita diberi kesenangan dunia saja guyu kok berseri-seri. Tiba-tiba ada orang datang pada kita memberi uang atau memberi pekerjaan, kira-kira merengut atau berseri-seri kita? Seri-seri, seneng. Apalagi kenikmatan ini merupakan kenikmatan surgawi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka betul-betul berseri-seri, bahagia betul dengan anugerah dari Allah. Tentu wajah yang berseri di hari kiamat nanti tidak bisa didapat dengan ujuk-ujuk begitu saja. Itu harus diusahakan sejak di dunia. Ya. Salah satunya dengan berbuat baik. Nah, kan di ayat ini lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah, yaitu surga dan tambahan dari kenikmatan demi kenikmatan surgawi. Kesenangan dunia saja kita ingin bertambah, masa iya kenikmatan surgawi tidak ingin kita raih, tidak ingin kita dapatkan? Ya, lanjut. Tertawa dan gembira ria. Nah, tertawa, tidak bersedih, tidak merengut, tidak kecewa, enaknya seneng tok. Kalau kita mendapat kesenangan itu kan bahagia, senyum, tertawa, kan? Dan itu nanti yang akan didapatkan oleh penghuni-penghuni surga, yang mana sejak di dunia memang mereka orang-orang yang gemar berbuat baik. Terus, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. nah ini selain ada wajah yang berseri yaitu penghuni surga, ada pula wajah yang gelap gulita tertutup debu. Ini gambaran yang Allah berikan. Jadi mukanya gelap, penuh dengan kesengsaraan, kehinaan, penyesalan. Kalau di dunia ini, misalkan muka kita ini tertutup debu, itu kan menjadi gelap. Maka gambaran seperti itulah yang akan dialami oleh para pendurhaka kelak di hadapan Allah. Dia terhina, tersingkir, terbuang dari rahmat Allah, sehingga yang didapat hanya kehinaan demi kehinaan, zillah ba'da zillah, juga kesengsaraan demi kesengsaraan. Ini yang dimaksud dengan wajah yang tertutup debu, gelap. Ini menggambarkan kehinaan, kesengsaraan. Karena orang yang sengsara itu ibaratnya menjadi gelap semuanya. Dan di dunia juga ada istilah itu. Orang kalau tidak punya uang katanya dunia menjadi gelap. Wes blas ora padang. Nah, di hadapan Allah juga begitu. Diseret, digiring ke neraka, ya sudah adanya gelap. Dibakar, mukanya gosong, menghitam, dan jauh dari rahmat Allah. Ini hanya akan dialami oleh para pendurhaka. Tetapi orang-orang yang berbuat muhsin atau berbuat ihsan, orang-orang muhsinun, itu akan mendapatkan al-husna, pahala terbaik di sisi Allah, yaitu surga. Apa itu? Darussalam, surga. Allah mengajak, menyeru hamba-hambanya menuju Darussalam, kampung keselamatan, kampung kedamaian. Tidak ada kampung kedamaian yang abadi selain surganya Allah. Tidak ada kampung kedamaian dengan kenikmatan yang hakiki selain surganya Allah.
Maka agama dari Allah ini disebut Islam. Al-Islamu. Aturannya disebut as-silmu. Hasilnya disebut as-salamu. Saling berkaitan. Kalau ingin mendapatkan as-salam, keabadian dalam kenikmatan, maka harus Islam dulu. Sesudah Islam, maka harus masuk ke dalam as-silmu, aturan Islam secara kafah, totalitas. Itu baru disebut orang muhsin, yang gemar berbuat baik. Setelah Islam, kemudian masuk aturan Islam, as-silmu secara kafah, hasilnya as-salam, kampung kedamaian, Darussalam, surganya Allah. Wajahnya berseri, tersenyum, tertawa, bergembira, ria. Tidak sedih, tidak sengsara, tidak terhina, tidak berada dalam kegelapan. Namun wajahnya penuh dengan sinar cahaya. Ya, ada lagi. Halaman 5, Ustaz. Halaman 5 di tengah, yakni surat Yunus ayat 58, 57 dan 58. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 57 sampai 58. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak beriman juga akan mendapat pelajaran seperti yang tercantum dalam ayat tersebut, Ustaz? Yang dimaksud mau'izah mir rabbikum ini apa toh? Ya. Allah turunkan kitab suci, dan kitab suci itu isinya petunjuk, pengajaran, pelajaran dari Allah. Selain itu, Allah juga utus tiap-tiap umat itu Rasul untuk mengajarkan dan memberi pelajaran tentang kebenaran risalah ilahiyah. Namun ada hamba Allah yang mau menerima kitab suci yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus, mengikuti dengan baik. Namun ada pula hamba Allah yang tidak mau mengikuti kitab suci yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus, sehingga memilih kesesatan setelah datang mau'izah dari Allah berupa kitab suci yang isinya petunjuk, dan setelah datang Rasul-Rasul Allah, memilih kesesatan. Coba diingat kembali itu ayat yang bunyinya apa itu? Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah, itu loh, An-Nahl. Quran surat An-Nahl, kayaknya di brosur halaman pertama ada. Oh ya, An-Nahl 36, 37. Di dalam brosur halaman pertama.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin in tahris 'ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, ini dulu ya. Menurut Allah dalam ayat ini bahwa tiap-tiap umat itu oleh Allah telah diutus rasul. Dan wa anzala ma'ahumul kitab. Dalam ayat lain dikatakan begitu. Para rasul yang Allah utus untuk setiap umat itu dimodali oleh Allah, dibekali dengan kitab. Dimodali dengan kitab suci yang isinya petunjuk. Namun setelah petunjuk diturunkan oleh Allah, pedoman hidup diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah pada tiap-tiap umat, ada yang menyambut seruan Rasulullah tersebut dengan mengikuti pedoman kitab suci yang dibawa oleh Rasul dan mentaati Rasulnya. Maka orang yang seperti ini berarti orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu harus diusahakan. Yang namanya hidayah harus diusahakan untuk diraih dengan cara ikuti kitab suci itu dan ikuti Rasul yang membawa kitab suci itu. Taurat, Injil, Quran, isinya semuanya petunjuk. Dan ingat bahwa penutup para nabi, penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dengan membawa Al-Qur'an, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semesta. Kalau orang yang mau menggunakan fitrah keimanan dan ketakwaannya, pasti mau beriman pada Quran, mau beriman pada Rasulullah Muhammad. Dengan kata lain, mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, sehingga hidayah bisa teraih. Namun demikian, setelah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, para rasul, Al-Quran adalah kitab paripurna yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga kitab yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Setelah tahu itu, karena mengikuti hawa nafsu, mereka memilih tetap dalam kesesatan. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Tidak mau mengambil petunjuk itu, tidak mau berusaha meraih hidayah dari Allah, sehingga dia tetap dalam kesesatan, tetap dalam kekafiran, menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Pelajaran sudah sampai, mau'idah minallah, pengajaran dari Allah sudah sampai. Dibuktikan dengan turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
namun mereka memilih tetap berada dalam kesesatan. Nah, kemudian oleh Allah kita diperintah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalani hidup di muka bumi ini bukan asal hidup, namun hidup dengan mengambil ibar, mengambil pelajaran. Sehingga hidup bukan sekedar hidup, namun hidup yang penuh makna. Kita diperintah oleh Allah menjalani amanah kehidupan di dunia ini dengan mengambil pelajaran umat-umat terdahulu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang selamat. Semuanya binasa, semuanya terhina, semuanya sengsara. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan berarti pengajaran dan pelajaran belum sampai, sudah sampai. Namun hatinya keras, lebih keras daripada batu. Sehingga hidayah Quran, hidayah dari Rasulullah tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berada dalam kesesatan. Dan hidayah ini tidak bisa dipaksakan. Siapapun tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa menerima hidayah kebenaran dinullah ini. Yang bisa ya orangnya sendiri. Tinggal mau merengkuh hidayah atau tidak. Maka di situ dikatakan intahris ala hudahum. Jika kamu sangat menginginkan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dalam arti menerima Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, fa innallah la yahdi mayyudil. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan. Bukan berarti Allah menyesatkan, tetapi orang tersebut yang memilih kesesatan itu sendiri. Setelah petunjuk, pelajaran, pengajaran datang, tetapi mereka memilih kesesatan. Allah tinggal menggiyakan. Kalau kamu pilih tetap berada dalam kesesatan, ya sudah, diiyakan oleh Allah. Bukan berarti Allah yang menyesatkan. Bukan berarti Allah tidak berkenan memberi petunjuk. Tetapi orang itu sendiri yang tetap memilih dalam kesesatan. Orang yang memilih tetap dalam kesesatan, wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak akan mendapatkan penolong. Siapapun tidak akan menolong dirinya. Karena yang maha penolong itu hanya Allah. Sedangkan Allah hanya akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang memilih tetap dalam kesesatan dilupakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak direken oleh Allah, maka tidak akan mendapati penolong. Karena tidak dapat penolong, ya sudah sengsara, terhina selama-lamanya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah orang di luar Islam itu tidak mendapatkan pengajaran dan pelajaran? Dapat, sudah sampai itu. Bukankah Rasul diutus oleh Allah kafatan linnas, bagi seluruh manusia? Lah orang di luar Islam itu manusia apa bukan? Kalau memang mengaku manusia, ya sudah sampai pengajaran kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad sudah sampai. Itu juga disebut dalam kitab suci mereka. Namun dikaburkan, saat ini dikaburkan. Padahal sudah disebut. Mereka kenal dengan Muhammad, Nabi terakhir, sebagaimana mereka kenal pada bapak-bapaknya, pada anak-anaknya sendiri. Bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya, anak-anak kandungnya. Tersebut dalam kitab suci mereka. Apa yang menyebabkan
tidak mau mengikuti Quran dan Rasulullah karena baghyam bainahum, kedengkian, kebencian. Kedengkian, kebencian ini dorongannya, landasannya hawa nafsu, syahwat setan. Ya sudah. Berarti mereka memilih tetap dalam kesesatan. Wa malahum min nasirin. Mereka tidak dapat penolong. Ya, ada lagi. Halaman 5 masuk ke halaman 6. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-A'la ayat 1 sampai 3. Mohon penjelasan yang dimaksud sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Ustaz. Bertasbih, bertasbih. Tasbih itu mengucapkan apa tau? Subhanallah. Maka setiap saat mari kita tasbih pada Allah, mensucikan Allah. Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Menyamai ketinggian Allah saja tidak ada, apalagi melebihi. Allah itu yang maha tinggi, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu, di atasnya ada yang maha memiliki ilmu, yaitu Allah. Kalau ada orang pintar, di atasnya masih ada Allah yang maha mengetahui. Kalau ada orang kaya merasa paling kaya, ingat, di atasnya masih ada Allah yang maha kaya. Kalau ada orang yang merasa paling kuat, ingat, seperti kaum Ad itu merasa paling kuat. Mereka lupa bahwa di atasnya ada Allah yang maha kuat. Kalau penguasa merasa paling berkuasa, kemudian berlaku sewenang-wenang, ingat di atas para penguasa yang berlaku sewenang-wenang itu ada Allah yang maha penguasa. Maka Allah itu maha tinggi, a'la. A'la, isim tafdil itu ya, menunjukkan makna paling. Kalau sudah menggunakan isim tafdil, maka tidak ada yang melebihi. Allahu Akbar, maha besar. Tidak ada yang bisa menyamai atau melebihi kebesaran Allah. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk terus mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah yang maha segala-galanya, yang telah menciptakan kita, menjamin rezeki kita, menyempurnakan bentuk ciptaannya, dan telah menentukan kadar-kadar bagi setiap makhluknya. Sehingga semuanya menjalani kehidupan sesuai dengan kadar yang telah Allah tentukan. Semua makhluk Allah, tidak hanya manusia. Matahari, bulan, itu juga makhluk Allah. Allah sudah tentukan kadarnya, sehingga semuanya beredar pada porosnya, tidak saling tabrakan. Kalau tabrakan ya sudah kiamat itu nanti. Ya, ada lagi?